Nah, Angel inilah yang saya sebut anak hasil zina selingkuhnya Elisa dengan seorang Romo di Malang, di daerah Bandulan, yang semoga Romo ini melihat. Nah, saya sudah juga sampaikan ini ke seorang pastor kongregasi 6 gereja. Once again, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan membahas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Al-Mukarram Kohani, ya, beliau difitnah telah memukul perempuan begitu ya. Nah, perempuan ini adalah perempuan yang menyusup, ya, orang Kristen yang menyusup pura-pura menjadi seorang mu'alaf. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Rasulullah, wah, sedang beredar fitnah dan video yang saya mukul wanita pakai sandal. Video itu dipotong. Kenapa sampai akhirnya saya tega memukul seorang perempuan? Di sebelah saya ada Bu Rita, ibu masih Kristen ya Bu ya? Atau punya anak itu juga, anak itu mualaf palsu. Yang saya pukul itu namanya Elisa. Nah, itu mualaf palsu, penyusup, yang dulu memang ketika di gereja Allah Baik Mojokerto sering saya kasih bantuan, tim saya juga sering kasih bantuan. Akhirnya dia mengetahui keberadaan saya dan mencoba masuk melalui Mantan Center Jogja. Nah, karena dia memahami, oh Kohani temannya Kotiosen, Koyensen, Jimmy dan lain-lain, orang yang tahu tim saya lama pasti orang dalam atau jemaat saya. Nah, karena dia tahu, akhirnya dia dapatlah bantuan uang di Jogja. Kemudian dia mengarang cerita mengatakan ibunya sudah mati, anaknya mati yang besar, anaknya 5, mati 3, tinggal 2, ya 2 ini dia bawa kemana-mana. Belum dibawa waktu pertama, katanya disandera oleh saudaranya. Suatu keluarganya Kristen di Mojokerto menyandera anaknya, dia pengen ambil anaknya, tapi di rumah keluarganya itu Kristen semua. Jadi tim kita berangkat ke Jogja. Nah, waktu itu ibu yang nganter ya, ibu yang nganter cucu Angel sama Robi. Iya. Ya, dibilang pembantunya. Jadi ada tuh bukti CCTV-nya tim Jogja, itu pembantu saya yang nanti disuruh nganter. Nah, satu dari situ. Kemudian kisah ini berlanjut. Dia dapat anaknya ini dibuat jualan, cari uang. Wah, anaknya begini, anaknya begitu. Akhirnya ibu kehilangan anaknya. Ibu inilah yang sebenarnya namanya Bu Rita ya Bu ya. Ibu inilah sebenarnya seorang ibu yang disia-sia oleh anak kandungnya sendiri, ditelantarkan, bahkan cucu-cucu yang besarkan ibu. Iya. Kerja segala macam, banting tulang. Jadi Elisa ini hanya melahirkan, ditinggal ke ibunya, melahirkan, ditinggal ke ibunya. Umur berapa ibu sekarang? Sekarang 68. Umur 68, saatnya istirahat, saatnya Februari ini 69. Ya, saatnya beliau ini harusnya sudah usur, tapi disia-sia oleh anaknya, bahkan anak-anak kandungnya juga disia-sia, bahkan diurus sama neneknya. Nah, kisah seperti ini banyak terjadi, di mana-mana banyak terjadi. Tapi insya Allah kita umat muslim sudah membantu ibu dan akan tetap membantu ibu selama kita mampu. Bukan karena ibu Kristen saya Islam, juga saya nggak melakukan islamisasi gitu. Tapi inilah kemanusiaan Bu, sesama muslim. Dan cucunya 2 sudah di pondok kita, namanya Robi dan Angel. Nah, Angel inilah yang saya sebut anak hasil zina selingkuhnya Elisa dengan seorang Romo di Malang, di daerah Bandulan,
yang semoga Romo ini melihat. Saya sudah juga sampaikan ini ke seorang pastor kongregasi 6 gereja yang di Jakarta. Mudah-mudahan Romo ini bisa mengakui, karena kalau Romo ini takutnya Romo ini punya anak lagi, anak lain dari jemaat yang lain, nanti terjadi pernikahan sedarah gitu. Baiklah, soal Romo ini kita skip, biarkan itu urusan gereja Katolik dengan Romo yang masih sekarang ditugaskan, dan jika ketahuan insya Allah Romo ini dipecat dan harus bertanggung jawab atas anaknya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah fitnah ini terjadi. Akhirnya Elisa ini, kenapa saya pukul, saya izin sama ibunya. Saya belajar dari kisah Nabi yang ketika itu ada seorang anak diaku oleh ibu yang lain, lalu dipotong aja anak ini. Akhirnya ibu kandungnya saya aja yang dipotong. Nah, untuk membuktikan bahwa ibu ini ibunya Elisa, tak gebuk anaknya. Kalau tak bilang, tak penjarakan kamu. Ibu yang bilang, saya aja yang masuk penjara loh. Bingung saya, kok malah ibu ini yang bilang saya yang masuk penjara. Jangan. Terbukti, dan Elisa ini tidak bisa bohong, memang ibu kandungnya. Nah, dari situ baru saya ketemu, oh anaknya ada lagi, ada yang namanya Guntur, ada yang namanya Indra. Ternyata anaknya masih hidup semua, belum mati. Jadi Elisa ini jemaat di gereja, salah satu gereja di Mojokerto, sering kita kasih bantuan dulu ya, dulu zaman masih ada Love and Care, sekarang sudah enggak. Lalu dia juga ke gereja Katolik cari-cari uang. Satu Mojokerto sudah tahu orang ini bagaimana, dan dia ngaku kerja sama teman saya, evangelis Ivan Setiawan, orang sini kenal namanya Tiosen, yang punya showroom Honda itu semua dia. Dan Ivan juga bilang saya, hati-hati kok. Walaupun saya sudah tidak di gereja, saya sudah muslim, saya masih membina komunikasi dengan teman-teman lama. Dia bilang, hati-hati, orang ini penipu. Ibunya sendiri disia-sia, anaknya disia-sia, hati-hati pokoknya nih pemain drama Korea. Nah, itulah sebabnya video ini beredar, entah siapa yang mengedarkan untuk mendiskreditkan saya, tapi ini ibunya. Silahkan, mungkin dari Ayah Sofia mau bertanya langsung supaya jelas. Dan inilah bukti Islam rahmatin alamin. Ibu ini hanya satu dari sekian ratus keluarga non muslim yang kita bantu. Jadi kita membantu bukan hanya muslim, non muslim juga kita bantu. Kenapa? Karena cucunya Islam. Akhirnya cucunya bersyahadat bersama kami. Sekarang cucunya sudah di pondok kami, sudah Iqra 3. Masya Allah, silahkan yang mau main ke pondok kami. Pondok kami tidak pernah diberikan nama rumah yatim piatu, tapi rumah ceria. Di situ kita manusiakan seorang anak dengan fasilitas yang ada kolam renang, ada vilanya, perlengkapan lengkap, semua fasilitas. Dan ibu pernah ke sana ya? Iya. Iya, Masya Allah. Silakan Mas kalau mau ditanya ibunya. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana Kohani memberikan klarifikasi, memberikan penjelasan, dan di sini pun ada seorang perempuan ini ternyata sering kali acap kali hamil, dan yang menghamili itu adalah seorang romo atau seorang pastor ataupun seorang pendetanya itu sendiri. Jadi hal yang sangat memalukan di dalam kekristenan jika mana orang-orang seperti ini dibiarkan gitu ya. Jadi inilah ketika orang-orang Kristen ya dan rombongan Paul Zhang itu acap kali menghina-hina Islam, Ustadz cabul, namun Allah jawab semuanya itu dengan perilaku para pemuka-pemuka agama mereka sendiri, yang dimana pemuka agama mereka sendiri gembalanya itu mencabuli hingga menghamili jemaatnya sendiri. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.